Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Walaupun ada masalah pergumulan, tetap percaya Tuhan kita baik. Tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada hari ini senang saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara di YouTube channel Kerinduanku Church. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kami ya Bapa. Kalau pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus yang ubahkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Kami tolak ikat patahkan kuasa iblis, kuasa jahat yang ingin mencuri benih kebenaran firman Tuhan. Kami tolak ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis tidak berkuasa atas kami ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati. Kami memperoleh jawaban doa, kami memperoleh sukacita, damai sejahtera dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hamba-Mu ya Bapa, pakai dia secara dahsyat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada hari ini saya akan membawakan tema dengan tema Natal Bapak Ibu Saudara, yaitu sukacita bagi dunia, joy to the world. Nah tema ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar lagu Natal yang biasa kita nyanyikan ketika memasuki bulan Natal Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah suatu sukacita yang besar karena kehadiran Tuhan Yesus yang membawa dampak di dalam kehidupan manusia. Dampaknya apa Bapak Ibu Saudara? Dampaknya bukan hanya suatu dampak yang sementara, tapi dampaknya adalah kekekalan, yaitu kehidupan di dalam kerajaan sorga. Hidup kekal di dalam kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat yang 10 demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Suatu kesukaan besar ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini jadi manusia Bapak Ibu Saudara. Bahwa dialah sang penebus setiap kita manusia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sukacita yang dari Tuhan bagi dunia ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sukacita bagi dunia lahir dari inisiatif Allah, bukan karena usaha manusia. Bapak Ibu Saudara, sukacita sejati tidak muncul karena dunia sedang membaik. Sukacita itu datang karena Allah mendekat kepada setiap kita. Karena Allah tahu kita manusia ini tidak mampu untuk mengerjakan keselamatan. Dan endingnya upah dosa adalah maut. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, kita sedang mengantri kepada maut Bapak Ibu Saudara. Tapi suatu kesukaan besar karena Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, suatu kesukaan besar yaitu kita diselamatkan. Kita orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa Bapak Saudara? Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Suatu kesukaan besar Bapak Saudara. Hal yang kita tidak bisa dapatkan dengan jerih lelah kita, dengan jerih payah kita, dengan usaha kita sendiri.
kita mendapatkannya oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Kita mendapatkannya karena anugerah Tuhan. Kita mendapatkannya karena kasih karunia Tuhan begitu besar pada hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, sukacita itu hadir untuk dunia tetapi dialami oleh yang membuka hati untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dikatakan semua orang yang menerimanya. Kata kuncinya adalah kita harus menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Sukacita Natal itu tidak otomatis hadir hanya karena kita merayakannya, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang merayakan Natal tapi mereka setelah merayakannya mereka merasa hampa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan banyak orang-orang yang di luar Kristus pun merayakan Natal. Tapi mereka merayakannya hanya untuk kesenangan semata. Tanpa mereka tahu apa arti makna sebenarnya dari Natal itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Suatu hal yang percuma, sia-sia kalau kita merayakan Natal tapi kita tidak benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus membuka hati kita, menerima, percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Juru Selamat di dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sukacita yang Kristus bawa adalah sukacita yang mengubah, bukan mengalihkan. Dunia menawarkan hiburan untuk melupakan beban kita sementara, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Kristus memberikan sukacita yang tetap bertahan, bahkan saat beban itu belum hilang, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita masih ada beban masalah pergumulan dalam hidup kita, tapi percayalah ketika kita datang sama Tuhan, kita mau bawa masalah kita sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan menolong kita, maka ada suatu sukacita yang besar yang bisa menghilangkan setengah beban masalah di dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena kita percaya kita menanggung masalah pergumulan kita bukan seorang diri, tapi kita menanggungnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia menggenggam tangan kanan kita, membawa kita melewati segala masalah pergumulan, membawa kita melewati proses hidup kita, dan membawa kita kepada kemenangan. Suatu sukacita yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, maukah kita benar-benar datang menerima sukacita yang besar itu dari Tuhan, bukan dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini bisa menawarkan kemeriahan Natal, tapi sifatnya hanya sementara. Yang bisa menawarkan, memberikan sukacita yang selama-lamanya, yang kekal, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan anak yang tunggal, bahkan dia memberikan nyawanya dan memberikan kita hidup kekal, mahkota kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini kita buka hati kita pada Tuhan. Dan selalu ingat Bapak Ibu Saudara, sukacita Natal itu datangnya dari Tuhan. Dan selalu ingat yang punya sorga, crazy in love with you. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Mari kita angkat tangan kita, bawa hati kita sama Tuhan, kita katakan. Seorang
anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dari dasar hatimu katakan, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati.